Salam anak-anak, selamat pagi. Mari kita mulai pembelajaran kita pada saat ini. Walaupun kita itu masuk di dalam pembelajaran jarak jauh, saya harapkan kalian tetap semangat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami, pembelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus berkenan masuk di dalam hati sanubari satu persatu kepada anak-anakmu Bapa, agar pembelajaran pada saat ini dari awal hingga akhirnya nanti boleh berjalan dan berlangsung dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat topik atau tema kita pada saat ini adalah indahnya mengampuni, yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 dan juga dari Matius 18 ayat 22 sampai 45. Apakah kalian anak-anak tahu arti mengampuni? Pastinya tahu. Mari kita melihat arti mengampuni adalah suatu tindakan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan, pembalasan dengan hati yang memaafkan dan penuh belas kasihan. Itu adalah arti mengampuni. Arti mengampuni di dalam Alkitab kita itu menggunakan kata dari bahasa Ibrani. Yang pertama yaitu kapar. Kapar itu artinya adalah menutupi dan menyembunyikan pembalasan. Arti yang kedua adalah nasa. Nasa itu artinya adalah membawa dan membuang jauh kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah kata salah. Itu artinya adalah memaafkan atau membebaskan suatu kesalahan. Itu dari bahasa Ibrani. Sekarang kita akan melihat arti mengampuni dari bahasa Yunani. Yang pertama itu adalah charitomai. Itu artinya adalah penuh belas kasihan. Dan yang kedua itu adalah apiemi. Artinya adalah membuang atau mengirimkan jauh-jauh. Dan yang ketiga itu adalah apesis. Apesis itu artinya adalah pembebasan dari pembalasan. Pentingnya mengampuni di dalam Matius 6 ayat 12. Yaitu yang A, menghilangkan perasaan benci. Kita harus berusaha bagaimana caranya supaya bisa menghilangkan perasaan benci. Dan yang B, yaitu merespon kasih dan anugerah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu kasih. Tuhan itu mengasihi kita. Dan yang C itu adalah dibebaskan dari kebencian, diganti dengan damai sejahtera. Dan yang D yaitu dapat memperbaiki hubungan sosial bagi kehidupan kita. Jadi kalau begitu, makna pengampunan itu adalah memberi maaf dengan tidak mengingat lagi kesalahan orang lain. Guru akan memberikan contoh
yaitu dari cerita Alkitab, yaitu Yusuf. Siapakah itu Yusuf? Yusuf itu adalah anak daripada Yakub. Yusuf itu walaupun dibenci oleh saudara-saudaranya, ia tetap mengampuni, bahkan mengasihi, serta mencukupi makanan dan tempat tinggal saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya itu sangat benci karena iri, tetapi ternyata Yusuf pada waktu dia di Mesir, dia tidak membenci kepada saudara-saudaranya tersebut. Agar dapat mengampuni, maka kita perlu yaitu suatu ketetapan hati, tidak menuntut balas. Itu terdapat di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-35. Kemudian yang B, pengorbanan untuk tidak menuntut balas. Itu terdapat di dalam Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Dan yang C, yaitu ketekunan dan kebulatan hati dalam mengampuni. Itu terdapat di dalam Kolose 3 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kalau kita itu tidak mau mengampuni, itu ada akibatnya. Akibat bila tidak mau mengampuni, yaitu mengakibatkan penderitaan secara mental dan rohani. Itu dijelaskan di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita secara mental dan rohani diupayakan, diusahakan untuk mau mengampuni kepada teman-teman kita. Sekarang berikutnya adalah ada tugas anak-anak. Tugasnya adalah berwujud pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti dijawab. Yang pertama, dan itu bisa ditulis, mengapa mengampuni sulit untuk dilakukan? Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut pendapatmu berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Nah, setelah itu tulislah dasar ayat yang menjelaskan akan jawabanmu. Kayak diingat-ingat. Ini ada pujian yang berjudul Mengampuni. Ini syairnya. Nah, kalian punya tugas untuk menyanyikan. Ini syairnya sudah ada. Kemudian nanti lagunya itu bagaimana? Itu kalian punya tugas, yaitu supaya video, membuat video, kemudian dikirimkan kepada Pak Guru. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Kemudian kita akan, setelah selesai, kita akan doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pembelajaran pada saat ini boleh berjalan dan berlangsung dengan baik. Biarlah apa yang sudah kami sampaikan benar-benar dapat diterima, dimengerti, dipahami oleh anak-anak-Mu, dan tugas-tugas yang ada tadi biarlah dapat dikerjakan dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab. Dan ampunkan segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.